Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau bahas sedikit tentang apa yang kamu lakukan atau apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa bahwa kamu adalah pasangan dari seorang narsistik. Dan kamu sangat khawatir bahwa anak-anak kamu itu akan berkembang atau menjadi seorang narsistik di kemudian hari. Ini kita bicara tentang kalau anak-anak kalian sekarang masih dalam proses pertumbuhan. Untuk membahas hal ini, ingat bahwa seorang narsistik itu kan faktor pembentuknya itu adalah dua. Satu, itu faktor genetik, ya, alias bawaan. Dan kedua, itu adalah faktor lingkungan, tempat dia dibesarkan, yang bisa menentukan itu akan menyuburkan dia menjadi seorang narsistik atau tidak. Oke? Nah, teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya melihat kasus-kasus orang-orang yang punya pasangan dari seorang narsistik, teman-teman, itu nggak semua anak-anaknya itu bisa jadi seorang narsistik. Ada sebuah pola atau sebuah keadaan yang memungkinkan seorang anaknya itu menjadi seorang narsistik, gitu ya. Jadi gini, kemungkinan-kemungkinan ketika misalnya kamu punya pasangan seorang narsistik, ya, itu saya lihat tuh ada 3 kemungkinan, teman-teman. Yang pertama tuh begini, andaikan ya, kita bilang narsistiknya itu adalah si suami, misalnya gini. Nah, jadi seorang suami narsistik, gitu ya, dan kemudian misalnya dia menikah dengan seorang impet lah, seseorang yang dia pilih, yang memang dia proyeksikan untuk menjadi pelayannya dia, ya. Jadi istrinya itu kita katakan seorang istri enabler. Walaupun ini bisa dibalik ya, bisa saja istrinya seorang narsistik, suaminya seorang enabler, impet enabler, ya. Nah, kasus yang pertama ini, teman-teman, yang kita bisa lihat tuh suaminya ini kemudian punya kontrol penuh untuk istrinya dan juga anak-anaknya dia. Artinya, semua aspek di dalam rumah tangganya itu berada di kontrolnya dia. Suaminya itu akan mengontrol penuh anak-anaknya, menentukan segala macam tentang kehidupan anak-anaknya, termasuk misalnya menentukan anak emas yang mana, anak kambing hitam yang mana, bagaimana perlakuan terhadap mereka untuk melanggengkan kenarsistikannya dia dalam mengontrol keluarga tersebut. Nah, istrinya, si impet enabler tersebut, biasanya justru akan jadi pendukungnya dia. Jadi ketika misalnya suaminya itu melakukan abuse kepada anak-anaknya, istrinya ini juga jadi kaki tangannya dia. Di orang yang kemudian selalu membela perlakuan si suami ini kepada anak-anaknya dia. Nah, kasus yang seperti ini, teman-teman, anak-anaknya itu akan bertumbuh di bawah pola asuh si ayah narsistik tersebut, gitu. Nah, di kasus yang pertama ini, teman-teman, ya ini memang kemungkinan besar, teman-teman, anaknya itu kemungkinan pasti akan ada yang jadi narsistik. Kemungkinan besar itu biasanya si anak golden child, gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya anak-anak yang lain bisa mengcopy sifat-sifat dari sang ayah, gitu ya. Ya, ini kasus pertama, teman-teman. Kasus kedua tuh bisa begini nih, teman-teman. Suaminya misalnya adalah seorang narsistik, gitu ya. Dia kemudian memilih istri yang impet juga, gitu ya. Nah, si istri impet ini kemudian menjadi enabler-nya dia juga, seperti kasus yang pertama tadi. Tetapi bedanya gini, teman-teman. Ada juga, ya, si suami narsistik ini yang kemudian tidak peduli sama sekali dengan keluarganya dia. Jadi, kalian pernah nggak lihat kasus di mana misalnya si suami narsistiknya tersebut, itu kemudian ya benar-benar nggak peduli gitu sama anak-anaknya, sama keluarganya. Dia nggak peduli keluarganya bakal jadi apa, dia nggak peduli keuangan keluarganya jadi apa, dia nggak peduli anak-anaknya akan jadi apa, dia nggak peduli perkembangan anak-anaknya jadi apa. Dia hanya menjadi seseorang yang memuaskan egonya. Kita katakan ini suami yang dalam tanda kutip ya, super brengsek lah. Kalian pernah lihat kan, misalnya si suami yang nggak pernah pulang ke rumah, di luar sana sibuk, ya melakukan hal-hal yang nggak bener lah, berjudi, mabok, misalnya berselingkuh sana-sini, gitu, mencari supply-supply baru di luar sana, mungkin nggak pernah pulang ke rumah selama bertahun-tahun, anak-anaknya tuh dalam tanda kutip mungkin bahkan nggak kenal sama dia, oke ya? Nah, kasus yang seperti ini biasa teman-teman, bias paling parah itu akan terjadi pada istrinya. Kenapa? Suaminya akan melampiaskan egonya kepada si istri, gitu ya, selalu menyalahkan istri, dan menyerahkan seluruh tanggung jawab keluarga, termasuk anak-anak kepada istrinya. Istrinya benar-benar menjadi seseorang yang luar biasa pontang-panting lah, teman-teman, menjalani kehidupannya. Ke sisi suaminya dia menjadi korban abuse, tapi di sisi lain dia harus berpikir bagaimana caranya membesarkan anak-anaknya. Nah, tetapi teman-teman, kasus kedua ini, dalam tanda kutip, ada sedikit keuntungan sebenarnya. Kenapa? Karena istrinya yang impet ini,
dialah kemudian yang membesarkan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini dalam tanda kutip boleh dibilang tidak mengenal sama sekali figur ayahnya. Walaupun mungkin mereka juga terkadang melihat abuse yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Nah, tetapi ketika seorang ibu impet ini membesarkan anak-anaknya, sedangkan suaminya pergi entah kemana, walaupun dia nggak punya support system, ada keuntungan yang dia dapat. Pola asuh yang diberikan si ibu impet ini bisa membuat anak-anaknya terhindar untuk mengkopi sifat-sifat dari ayahnya. Nah, saya pernah melihat kasus seperti ini, teman-teman. Memang kesengsaraan paling luar biasa ini dialami oleh si ibu. Ya, biasanya ibunya ini benar-benar hancur lebur lah. Ya, secara mental, secara psikis, dia benar-benar ya habis tidak bersisa, teman-teman. Sedangkan suaminya nggak peduli sama sekali akan hal tersebut. Sedangkan anak-anaknya, ya terkadang ada juga yang menyalahkan ibunya, tetapi terkadang ada juga yang kemudian tumbuh dan sangat berterima kasih gitu ya, akan pengorbanan yang dilakukan oleh ibunya. Oke ya? Nah, kasus satu dan kasus kedua itu menghasilkan anak-anak yang berbeda. Nah, sekarang kita mau bicara soal kemungkinan ketiga yang bisa kalian lakukan. Bila misalnya ayahnya itu bukan tipe orang yang meninggalkan keluarganya. Dia masih berada di dalam lingkungan keluarganya dan dia masih ya dalam tanda kutip lah mengenal anak-anaknya. Oke. Nah, edukasi-edukasi yang kita buat semuanya teman-teman, ini memang bertujuan untuk berusaha menyelamatkan generasi-generasi kita yang berada di bawah kita. Oke? Kita ingin anak-anak kita tidak tumbuh di dalam lingkungan narsisme dan tidak menjadi seorang narsistik. Oke, jadi kalau misalnya ya kalian tahu nih pasangan kalian adalah seorang narsistik, oke, dan mungkin kalian adalah tipe seseorang yang impaired yang kemudian secara nggak sadar menjadi seorang enabler juga, seperti kasus yang pertama. Tetapi harapannya adalah kalau kalian sudah mengetahui tentang segala edukasi ini, kalian merubah cara kalian membesarkan anak, oke? Kalau kasus pertama, dan menjadi seorang enabler yang membiarkan atau bahkan membela si ayah yang melakukan abuse kepada anak-anak kalian, diharapkan dengan edukasi yang kalian punya, kalian kemudian merubah sudut pandang kalian dan memutuskan untuk menjadi penyelamat anak-anak kalian. Ingat bahwa faktor pembentuk narsistik itu adalah genetik plus pola asuh. Kita tidak bisa merubah kalau dia punya genetik. Tapi kita bisa merubah pola asuh. Setidaknya kita bisa membantu meredam sifat narsistiknya mereka yang kemungkinan besar bisa didapat dari ayahnya mereka. Jadi kalian harus mengingatkan diri kalian bahwa saya nggak boleh lagi jadi enabler bagi suami saya terhadap anak-anaknya saya. Dan saya harus merubah diri saya menjadi figur yang bisa mengajarkan empati kepada anak-anak saya. Saya harus jadi figur yang bisa menyediakan tempat yang tidak menyuburkan kenarsisikan anak-anak saya. Saya harus jadi tempat di mana anak-anak saya bisa mendapatkan kehangatan, tempat di mana anak-anak saya bisa berlindung. Kenapa? Karena suami saya atau pasangan saya nggak akan bisa menyediakan hal tersebut. Jadi ini sebenarnya seperti kuat-kuatan, teman-teman. Ketika suami kalian misalnya menjadi orang yang menyuburkan kenarsistikannya mereka, kalian harus menjadi orang yang bisa mengurangi kenarsistikannya mereka dengan cara pola asuh yang kalian berikan kepada mereka. Jadi berbeda dengan kasus pertama, di mana pasangannya justru menjadi orang yang ikut menyuburkan. Di kasus ketiga ini, kita berharap kalian menjadi orang yang bisa mencegah sifat narsistik mereka tumbuh dengan subur. Kalian harus jadi orang tua yang bisa menjalin hubungan emosional dengan anak-anak kalian dan mengajarkan kehangatan emosional kepada mereka. Teman-teman, kasus ketiga ini juga saya temui. Dan saya lihat orang tuanya cukup berhasil ketika mereka melakukan hal ini. Oke? Dan harapan saya dengan edukasi-edukasi dari channel ini bisa membantu kalian semua. Harapan terbesar dari channel ini adalah menyelamatkan generasi-generasi di bawah kita. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.